Selamat sore, selamat datang di Sophie Nafi Talks. You are loved. Yes, I am back. It is Monday and it is the 14th of December. Tanpa terasa, kira-kira 2 mingguan lagi aja nih kita menjalani tahun 2020. Dan setelah itu kita akan memasuki bulan tahun 2021. Apa saja yang sudah dialami selama 2020 ini? Maybe we can talk a bit about that. Sore hari ini yang jelas masih dengan tema Finish Strong 2020. Cuma sore hari ini saya pikir, ya karena ibu saya lagi nginep di sini, kami impor dari Bekasi ke Bali. Jadi ya beliau sajalah bintang tamunya, ya kan? Gitu. Jadi nggak usah telepon-teleponan. Kebetulan hari ini di Bali dari pagi, dari subuh tidak berhenti hujan, sehingga saya ada sedikit kekhawatiran dengan signal, per-wifi-an dan yang lain-lain. Jadi daripada saya miss dengan menelpon seorang bintang tamu atau narasumber terus karena wifi lebih baik saya ajak ibu saya aja. Nanti saya akan undang beliau di sini. Oke? Baik, kenapa Bapi? Ada gerang? Enggak tuh. Iya, hujan emang. Di sana, hai Agung Ocha Bale Ocha. Di sana suaraku clear enggak? Aku sih di sini dengarnya clear. Bagaimana? Kalau clear kasih jempol. Kalau masih ada bunyi gitu, tolong kasih tahu ya. Bisa kok Bapi? Kenapa? Gak apa-apa. Gak apa-apa. Ada ini kayaknya ya, karena dicas. Nggak tahu. Ini orang-orang sih nggak ada yang komplain ya. Clear kok suaranya tuh. Ocha yang ngomong tuh. Kecil. Ocha yang ngomong. Oke. Sebentar, Cak. Ada kerasa-kerasa. Coba kalau gini. Iya, wifi lagi burik. Bener, karena hujan kali. Ada bunyi. Tapi ganggu banget nggak? Coba ya, tanggung. Ganggu banget nggak bunyinya? Ini kalau sampai ganggu nih. Ini ulang lagi nih, keluar masuk lagi nih. Nggak usah. Oke. Halo. Nggak ada kan? Sekarang ada? Udah bagus? Gak bunyi lagi? Oke. Nggak ada kan? Ini baru oke. Makasih guys. You guys are so helpful. Oke. Kita mau nyanyi lagu hujan aja lah. Soalnya parah nih hujannya seharian di Bali. It's better. Thank you Sienna. Mau gimana nih beatnya? Listen to the rhythm of the falling rain, telling me just what a fool I've been. I wish that it would go and let me cry in pain, let me be alone again. The only girl I care about has gone away, looking for a brand new start. But little does she know that when she left that day, along with her she took my heart. Rain, please tell me now that that seems fair, for her to steal my heart away when she don't care. I can't love another when my heart's somewhere far away. The only girl I care about has gone away, looking for a brand new start. But little does she know that when she left that day, along with her she took my heart. Rain, won't you tell her that I love her so? Please ask the sun to set her heart aglow. Rain in her heart and let the love we knew start to grow. Listen to the rhythm of the falling rain, telling me just what a fool I've been. I wish that it would go and let me cry in vain, and let me be alone again. That could go and let me cry in vain, and let me be alone again. I wish that
that it will go and let me cry in vain, and let me be alone again. Banyak yang bilang, aduh aku suka lagu ini, ketahuan banget sih umurnya. Nggak apa-apa, udah. Umur itu adalah privilege, you know, privilege. And uban is another privilege. Oke, uban selalu muncul kalau mau live. Lagu apa judulnya? Rhythm of the Rain tuh ciptaan siapa aslinya? Wah. Lupa ya? Tapi dipopulerkan oleh Jason Donovan. Enggak, sebelumnya udah banyak yang nyanyi. Ntar tanya mami lah, dia pasti tahu. Oke, baiklah kalau begitu saya akan segera mengundang ibu saya ke sini ya. Coba Bapi, ya silakan tinggalkan arena karena studio kita 1x1. Bener-bener studio kecilnya, namanya juga live Instagram. Gimana sih? Oke, jadi gini, asal muasal daripada topik sore hari ini, Finish Strong 2020 Conversations with My Mom sore hari ini adalah karena begini. Saya yakin ya, di dalam hidup ini sejak mulai pandemi kita tidak hanya berpikir soal diri sendiri dan yang punya anak, yang punya suami atau apa, pasti berpikir juga soal orang tua kita. Deng 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 deng. Hai Mam. Hai. Nah, ini si Ahjuma itu ya kan, yang kerjaannya nonton drakor, terus ini dia biang daripada inang dapur, ini dia orangnya. Namanya Ibu Rafita Tobing ya. Jadi, the reason I'm doing this episode today adalah karena saya banyak ngobrol sama teman-teman, udah beberapa minggu ini intens gitu ngobrol soal kalau misalnya ibunya agak batuk dikit atau bapaknya agak tekanan darah naik dikit, kita tuh sebagai anak deg-degan, takut gitu. Sementara kita juga banyak saling mencurhat soal, ih nyokap gue kemarin diam-diam ke Mangga 2 sama adeknya gitu, nggak bilang-bilang terus naik MRT. Terus ada lagi yang ibunya kayak yang sebelah ini diam-diam tarik arisan di halaman rumah kawannya. Enggak, di halaman rumah doang kok, kita bawa teh masing-masing. Ya untungnya sih memang sesuai protokol, tapi kita sebagai anak itu suka deg-deg gitu kan, karena kan katanya si virus ini salah satu target yang ditarget adalah, although ya itu tidak menjadi jaminan 100%, tapi orang yang sudah usia lanjut, and then people with diabetes, people with heart condition ya, terus many other penyakit sih, mungkin ya autoimun atau people undergoing chemotherapy, itu juga semuanya dikatakan lebih rentan. Jadi sore hari ini saya mau ajak ibu saya ngobrol soal itu. Yang saya mau tahu adalah untuk orang-orang yang berusia lanjut, manula itu umur berapa ya kalau di Indonesia? Ya kalau sesuai KTP dari 60 ke atas. Oke, dari 60 ke atas katanya udah manula. Oke. Bagaimana? Oh, enggak, gini aja dulu. What was your hardest season dari Mami dulu lahir sampai usia sekarang? Kan Mami nggak pernah ngalamin perang, so you can't talk about that. Ya, Mami nggak pernah ngalamin perang. Mami besar di Singapura, nggak tahu perang kemerdekaan seperti apa. Nah, tapi apa yang paling sulit coba buat Mami? Musim. Yang orang-orang mengalami juga ya, not just you, tapi ya masa pandemi ini, karena saya secara alami saya orangnya kan nggak bisa diam. Jadi pandemi ini udah mau setahun, memang berat ya, benar-benar merasa terkekang, seperti saya punya kaki diikat satu. Pokoknya untuk orang-orang seperti saya yang nggak bisa duduk diam di rumah, yang harus selalu aktif, memang berat, harus di rumah terus. Ya mungkin orang lain juga sama pengalamannya ya. Kalau ada kesempatan ke Indomaret aja, oh my goodness, dia sebut merek biarin. Kalau ke minimarket dekat rumah lah, sesuatu banget gitu. You can get out for a while. Ya. Karena ya saya punya anak yang semua jadi security guard saya, walaupun nggak tinggal serumah, but ya
pasti ada yang memonitor. Mami ngapain hari ini? Makan apa? Udah tadi ngapain? Telepon dikit agak ada suara-suara di luar langsung, Mami di mana? Gitu. Kok nggak di rumah? Gitu. Dan ketahuan lah si Opung ke Gap, ternyata dia nggak di rumah gitu kan. Nah, tapi sebenarnya gini, do you understand though the severity of the disease kalau sampai terkena pada orang yang disebut usia manula? Ngerti, pasti ngerti lah. Apalagi kita udah lihat ya di televisi, dan walaupun kita nggak lihat dengan mata sendiri, tapi tahu misalkan ada tetangga atau orang-orang yang di lingkungan kita yang kena. Kalau kita udah dengar gitu ya kita jadi takut gitu ya. Tapi sebagai orang tua lebih ada khawatir nggak sebenarnya? Iya pasti ada, karena ya untuk saya adalah janganlah sampai saya bikin repot anak-anak saya. Itu bukan karena bukannya mau anggap sepele. It's not that saya takut dengan sakit itu atau apa ya, tapi saya tidak mau nanti anak-anakku jadi repot, mana mereka tinggalnya jauh-jauh gitu kan. Itu ketakutan terbesar. Itu ketakutan terbesar. Nah, mungkin beda dengan ibu-ibu yang memikirkan kesehatan anaknya yang masih kecil-kecil. Beda tuh kalau ibu-ibu yang at that level, at that platform of life, pasti mikirnya gimana caranya anaknya jangan sampai sakit, harus sehat terus. Saya juga harus sehat, suami sehat gitu. Kalau orang tua udah manula, ternyata pemikirannya bukan berarti tidak takut pada penyakitnya ini teman-teman ya. Tapi lebih ke mereka takut merepotkan anak-anaknya gitu ya kan. Nah tapi ya aku pengen tunggu sebentar, ini kok ada yang mau minta go live sama aku. Kalau ada yang mau go live sama kami boleh loh. Jadi request aja, nanti aku oke kan kasih pertanyaan ya. Kira-kira yang ada di dalam benakmu saat ini yang mewakili tema Finish Strong 2020 dan bagaimana seorang tua dalam arti saya bicara manula saat ini memandang pandemi ini. Saya bicara manula karena kategori 60 tahun ke atas menurut negara is manula, right, Mam? Oke. Nah, jadi menurut mama saya yang kecilnya juga dia sebenarnya tidak menghabiskan waktunya di Indonesia, kami besar di Singapura, jadi tidak juga mengalami masa perang ya. Masa perang nggak mengalami, masa PKI dulu juga nggak mengalami, waktu ada revolusi Mami juga nggak mengalami, right? You weren't here. Masa PKI ya saya di sana, tapi kami mengalami secara distance experience. Emang nyampe ke Singapura? Ya semua orang Indonesia di sana dimusuhi. Oh gitu, oke. Oke, jadi tapi ini by far adalah pengalaman paling sulit. Ya, oke. Sekarang saya mau tanya, apa yang Mami sudah lakukan sebagai orang yang dikategorikan umur manula to avoid this virus? Kalau kan orang-orang ada yang senam lah, minum apalah, madu lah. Kalau seusia Mami itu yang Mami lakukan apa? Ya sejauh ini saya selalu berusaha tidak lupa untuk memakai masker kalau keluar ke. Kok berusaha nggak lupa? Itu nggak boleh lupa. Ya, namanya juga manula. Berusaha ya, kadang-kadang udah sempat keluar pagar tuh, masker, balik lagi gitu kan. Ngaku loh. Terus kalau terima paket ya itu nggak masuk rumah dulu, taruh di luar, disemprot sampai udah ini, terus nanti dibiarkan beberapa lama baru bisa dibuka. Itu juga setelah berapa kali ditegur anaknya itu kan. Awal-awal Mami suka, enggak kok, kan abangnya pegang sebelah sini, saya pegang sebelah sini, gimana? Hey. Ya itulah. Terus ya cuci tangan. Pokoknya memang saya lebih banyak di dalam rumah daripada di luar rumah. Kalau mau dihitung yang sempat keluar rumah gitu ya, ke halamannya teman untuk arisan gitu kan, tapi lebih banyak, boleh dibilang 90% tuh di dalam rumah. Oke, sebentar. Saya mau tanya sekarang ya. Ojo lali maskeran tuh, ada yang bilang, Tante, ojo lali maskeran tuh. Pinter katanya Tante jawabnya, maksudnya pinter ngeles ya. Oke. Nah, ada yang bilang collab, hi, thank you, Hills. Nah, sekarang aku mau tanya soal
Mami tadi bilang oke, sudah pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Tapi sometimes ya, ini saya mau cerita aja nih ya. My mom will call me on the phone and then dia punya pertanyaan-pertanyaan yang menurut saya ini gimana ya jawabnya ya. Saking menurut saya logikanya nggak masuk gitu. Dia ngomong gini misalnya, Mami pengen gerak-gerak, boleh nggak ikut line dance? Ikut line dance di tengah COVID pandemi ini, beliau mau ikut line dance. Mami tahu nggak line dance itu apa? Tahu. Gimana misalnya? Ya. Orangnya kan banyak Kak, satu, Lah, right? iya. Nah, terus? Iya. terus gimana? Kok bisa nelfon aku tanya, boleh nggak Mami ikut line dance? Itu gimana Ya, sih? maksud Mami sih kan, pasti kan Mami ikut grup yang sehat-sehat gitu kan. Tapi ya saya sadar bahwa di masa pandemi ini sebenarnya yang lebih bahaya yang OTG ya, bukan yang udah jelas-jelas sudah kena Sakit ya. COVID-19, tapi justru yang mesti dijaga justru yang OTG. Nah, Dan yang OTG banyaknya ya yang jauh lebih muda dari saya. ya. Nah, permasalahannya adalah when you try to enroll in a line dance, kan orang banyak terus kan pegangan begini ya kan, ada ya, it's a line dance kan, jadi line gitu kan. Kita nggak tahu dia habis ngupil apa sebelumnya gitu kan, terus Mami lupa, Mami begini ya, kita nggak pernah tahu. Jadi akhirnya dilupakanlah line dance itu, karena saya cuma bilang gini, saya cuma gini, Mami mau line dance mau apa? Walaupun dalam hati udah, aduh Mami mau line dance mau apa? Mami tuh perlu gerak katanya gitu. Oh ya sudah, berarti kan tujuannya gerak ya. Aku bilang kalau gitu Mami jalan aja keliling kompleks, pas yang cari yang sepi, pakai aja maskernya. Nanti kalau pas lagi nggak ada orang, bolehlah turunin sedikit biar nggak sesak napas, kan lagi olahraga kan. Nanti pas di sana lihat lagi orang, naikin lagi, begitu maksud saya. Terus dia bilang gini, ini lucu sih my mom. Lutut saya udah nggak bisa buat dipakai jalan, sakit lah. Lutut nggak bisa pakai jalan, tapi dia mau line dance, kan bingung ya kita ya. Jadi kan ketahuan kan ya, kalau sebenarnya mereka ini butuh kegiatan. Dia juga kepengen keluar dan ya sebenarnya semua orang sih semua orang kepengen keluar. Oh tunggu, ini ada yang ngomong gini nih, sebentar Mami listen nih. Nih Sanipang, temanku dari Hong Kong. Itu yang bikin kena Hong Kong kena gelombang 4. 130 orang kena dalam satu hari dalam dance club ini. Ini Sunny, dia dari Hong Kong. She should know better karena dia udah survive dari SARS dan sekarang ada COVID gitu. Terus ada lagi yang ngomong, oh ini teman kuliah aku, tante line dance sama aku. Ada kok yang outdoor pakai masker. Atau danu di kompleks indung urang mah lain masker, lain outdoor eta teh gitu. Oke. Ada yang mau tanya nih, Tante, saya mau tanya, my parents juga cenderung lebih santai daripada kita yang lebih muda. My parents are almost 80 years old. Apakah yang ada di pikiran para parents, kenapa bisa lebih santai di masa pandemi ini? Tuh. What do you think? Ya, kalau Tante, sebenarnya kalau Tante dari segi spiritual ya, bahwa saya sudah memutuskan menyerahkan diriku ke Tuhan yang empunya napasku, yang empunya diriku gitu. Tentu bukan berarti saya jadi ceroboh, tentu bukan berarti saya juga jadi arogan dan ya udah kan Tuhan jaga saya, nggak usah terlalu over gitu, bukan begitu juga. Kalau Tuhan jaga saya bobo siang aja di rel kereta ya, itu ya, arogan. Ya. Bukan begitu juga, tapi untuk saya dan juga mungkin untuk sebagian besar orang tua seperti saya ya. Kita sudah menyerahkan diri kepada Tuhan yang empunya napas dan jiwa kita. Ya selebihnya tentunya we got to do our part of the work, itu aja sih. Ikhtiar ya bahasanya. Walaupun kadang-kadang memang kita suka lupa-lupa ya, seperti Sophie tadi bilang kan, suka lupa-lupa. Dan kalau di rumah saya punya security guard saya sendiri, itu anak saya yang laki-laki. Asal dia lihat saya siap-siap mau kemana, Mami mau kemana?
ke Indomaret. Mau beli apa? Ya ini. Kalau yang begitu-begitu kan bisa melalui online shop gitu kan. Ya kan, ya itulah kan you don't enjoy sebenarnya online shopping gitu kan. Kan lebih enak kalau kita ke tempat itu, kita bisa merasakan dengan tangan, Interaksi kita bisa sama lihat, manusia ya. gitu. Nggak mesti interaksi sama barang sih. Masa Mami ntar ngajak ngobrol kasirnya lagi. Gimana Ya, Mbak, paling- sepi ya? Paling yang gitu-gitu kan interaksinya. Tetap diajak ngobrol. Terus? Ya, tapi ya itulah untuk sebagian besar orang tua seperti saya yakin sama. Bukan kita menyerah, tetapi kita pasrah. Berserah. Berserah, bukan kita menyerah, tapi berserah. Ya, kalau pasrah kan artinya sebenarnya ada bodo amatnya. Ini berserah ya, Mam. Oke, kita lihat ada beberapa pertanyaan yang masuk tadi ya. Nih, Mam, Mami harus jawab. Who's your favorite child? Yang nanya yang cowok, anaknya Mami yang cowok. Yang nanya yang cowok. I'm sorry, my son. I have no favorite child. Masa sih? You are all my favorite. You all Boleh kok. semua mempunyai special quality. Boleh kok Masing-masing. bilang-bilang di sini nggak apa-apa, yang lain nggak nonton. Oke, nih ada yang nanya lagi sebentar. Lumayan loh, Mami ini gini-gini banyak yang tanya. Oke, mau tanya berapa film Korea sudah habis? Ini juga bikin saya sakit kepala ini. Nonton drakor melulu, kayak besok nggak ada hari, saya bingung. Ini ada yang tanya tuh. Pokoknya saya udah jatuh cinta dengan Kong Woo, ya kan? Kong Yu udah jatuh cinta dengan Ji Chang Wook, udah jatuh cinta dengan Hyun Bin. Seneng banget tuh ditanyain Koreanya, tanyain aja terus, seneng banget tuh. Usianya nambah 1000 tahun lagi noh. Ya, bisa jadi. Ganteng-ganteng sih mereka. Mam, itu kan opa-opa itu kayak pakai lip gloss. How can you say itu ganteng, Mami? Heran deh aku. Ya daripada yang nggak pakai lip gloss kelihatan bibirnya kering. Tuhanku. Aduh, amangoy tahe Portibion. Oke, ada rekomendasi drakor, ada yang tanya. Ih, banyak yang bagus-bagus. Banyak tuh. Banyak yang bagus-bagus. Apa misalnya? Langsung naik tuh ratingnya begitu ngomong drakor. Ya, pokoknya kalau mau nonton semua filmnya Kong Yu bagus. Semua filmnya Ji Chang Wook bagus. Semua filmnya Kim Rae-won bagus. Bagus deh pokoknya. Rewon setan apa rewon sapi nggak tahu. Sekarang lagi nonton apa? Sekarang lagi nonton, sebenarnya ini udah lama anak saya suruh nonton tapi baru sempat. Anak yang mana yang suruh nonton itu? Mana sini saya marahin. Not you. Baru abis nonton Dokter Romantik. Nah itu Dokter Romantik bukan hanya kisah cinta-cinta, tapi saya suka itu karena benar-benar dia menunjukkan footage kalau lagi operasi gitu ya, semua dikasih tunjuk. Itu udah pasti bukan bintangnya yang melakukan operasi, tapi mungkin surgery yang benar terjadi, footage-nya diambil dikasih tunjuk, jadi benar-benar kita bisa tegang. Aku nggak ngerti sih. Aku tuh bukan bilang drakor jelek ya. Aku juga sempat nonton Crash Landing on You, but that was that one movie. Setelah itu menurutku kualitas gambarnya semua kayak nonton IG story, tahu kalian? Lightingnya. Kesal kali aku liatnya. Tuh, no katanya tuh. Udah nggak terima dia, nggak terima. Oke. Kita lihat. Oke, what's your favorite cook at the kitchen? Maksudnya apa ya? Your favorite cooking kali, suka masak apa kali maksudnya? Sejak jadi manula dan sejak anak-anak tante yang perempuan udah pindah dari rumah, sebenarnya sekarang udah jarang masak. Tapi tante suka nonton acara-acara masak. Siapa misalnya? Lupa lah nama-namanya, pokoknya yang acara masak menu Itali lah, menu, dan tante suka nonton YouTube yang suka itu food preparation, misalkan
ada YouTube orang India yang bagaimana cara terbaik motong nanas, bagaimana cara terbaik motong nangka. Orang India ngajarin cara terbaik motong nanas. Tah, geus ararane tontonan teh ari geus manula ya. Oke, jadi Mami suka nonton yang masak-masak juga suka. Jadi kalau ditanya Mami jangan drakor dulu, enggak kok. Handphonenya sih laptopnya udah enggak drakor, tapi tangannya udah di handphone nonton YouTube. Jadi screen time-nya ibu ini ya sama seperti saya harus marahin anak-anak ABG saya gitu ya. Kenapa sih susah kali? Oke, ini ada lagi pertanyaan. Kita lihat siapa opa terfavoritnya? Saat ini Kong Yu. Yang mana tuh ya? Nggak tahu. Kong Yu. Oh, yang Goblin. Train to Busan. Coffee Prince. Dah, ada lagi filmnya. Banyak. Hello My Teacher. Dah. Looking for Mr. Destiny. Ya Banyak. Tuhan, Mami tuh sebulan nonton berapa judul sih? Coba pengen tahu. I'm not even going to ask satu film berapa season. Satu bulan itu how many titles Mami nonton? Ya nonton aja kan, nontonnya kan nggak mesti ikut semua episode sekaligus. Nonton ini 5 episode, nanti ganti yang lain. Nonton itu 5 episode, ganti yang lain gitu kan. Jadi gitu strategi nonton drakornya. Kita kembali ke masa itu kan apal banget ya sama Gong Yu katanya gitu. Gong Yu ya namanya benar. Kong Yu. Kong Yu, oke. Oh, he's so handsome. Hah? Oke deh. He's so handsome tuh cenah. Bahkan dia pernah ya, ibuku pernah nelfon aku tuh ngomong, siapa waktu itu Mami bilang ada aktor. Ini kalau dilihat-lihat ya, kata kuncinya. Kalau dilihat-lihat ya, mirip dadimu dulu loh waktu muda. Kalau dilihat-lihat ya, makanya jangan lihat-lihat, mau lihat dari angle mana ya orang Korea mirip sama bapak gue yang adalah orang Batak ini. Lu kalian lihat mirip nggak? Ini tahun berapa Mam fotonya? Ya itu kan Radia baru usia 2 tahun kalau nggak salah. Nah, ini Bapak Ai dulu, almarhum bapak saya. Oke, kita lihat lagi pertanyaan berikut. Ini ada yang mau live sama kita, boleh loh, request aja. Nanti aku tayangkan di sini. Oke, ada yang tanya ini. This is a good question. Hubungannya dengan pandemi. Sekarang katanya sudah ada vaksinnya, Mbak Sofi dan Tante, termasuk yang mau divaksin atau tidak. Tolong perhatikan jawaban ini, jangan dipakai untuk sesuatu yang di luar daripada Instagram Live ya. Ini hanya bercakap-cakap yang kami utarakan di saat ini, di hari ini, di mana pikiran dan rencana hidup pun dapat berganti ya. Jadi gimana kalau menurut Mami vaksin ini, your response, kan setiap orang responnya beda-beda ya. Saya nggak tahu apakah di usia saya saat ini udah masuk di rombongan yang ikutan untuk divaksin apa enggak ya, karena belum lama ini dari RT kami didata semua warganya untuk nanti menerima vaksin katanya. Tapi saya tidak termasuk. Dan waktu ditanya, mungkin karena ibu soalnya pasti panjang umur, banyak nonton drakor soalnya, jadi ibu nggak usah divaksin. waktu ditanya katanya kalau yang usia seperti saya, karena dianggap yang seperti usia saya nggak terlalu banyak berkegiatan di luar. Yang mana anak saya yang laki-laki bilang, aduh mereka kayaknya salah taruh Mami dalam rombongan deh. So anyway, tapi pun kalaupun misalkan saya ikut dalam kategori yang nanti akan menerima vaksin, once again seperti anak saya tadi bilang, ini bukan suatu patokan bahwa ini adalah jawaban yang benar atau apa. It's just my opinion. Kalau saya akan memilih untuk menunggu dulu. Untuk menunggu dulu. Alasannya apa menunggu itu? Banyak orang kan udah nggak sabar mau disuntik. Karena banyak perusahaan farmasi yang pasti saat ini berlomba-lomba untuk memproduksi the best vaccine. Dan itu normal lah ya. Itu normal. Normal karena orang juga ingin si pandemi ini cepat berlalu. Tapi for business reasons juga orang juga saya harus cepat, jangan sampai yang lain nanti kalah dari perusahaan lain. Kalah dari perusahaan lain begitu.
Dan kita kan belum tahu sebenarnya seperti apa nanti side effect-nya atau after effect-nya, apalagi untuk saya sebagai seorang manula. Bisa saja ada side effect yang mungkin beda dengan kalau orang muda yang menerima vaksin itu gitu. Ya, itu aja sih. Karena Mami it's just my personal opinion. Ya, apalagi karena Mami udah pernah pasang ring ya. Ya. Jadi ada ketakutan itu juga gitu. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Coba lagi pertanyaan berikutnya. Pertanyaannya, nah ini nih penting nih. Banyak juga memang kalau Ahjuma yang diajak live banyak pertanyaan. Tante masih suka datang nggak ke acara-acara Batak di masa pandemi? What's your opinion, Tante? Tuh. Oh enggak. Kalau selama masa pandemi ini, dan ini udah hampir setahun ya, saya belum pernah lagi ke pesta-pesta pernikahan ataupun pergi besuk orang sakit, ataupun kalau ada yang meninggal. Karena itu tadi, karena mengingat usia saya dan mengingat rata-rata acara-acara seperti itu sudah pasti berdekat-dekatan orang ya. Numpuk, apalagi kalau di tempat acara orang meninggal dan lokasinya pun misalkan di tempat yang sempit ya. Nah, mohon maaf, bukannya saya mengatakan, wah di situ semua orang yang sudah kena, bukan seperti itu, tapi saya menjaga diri saya. Saya menjaga diri saya supaya tidak menjadi opung-opung yang merepotkan anak-anaknya. Itu aja. Nih cucunya nanya nih, favorite grandchild. Oh you. Yang nanya minta dijawab favorite grandchild, katanya gitu. Anak saya yang nanya. Oke. Mamaku andai dengerin ini. Nah, ini penting nih. Mungkin dia yang ini ingin supaya mamanya mendengarkan ini. Oh, tapi hai Evang, apa kabar? Ada beberapa orang juga yang bertanya kepada saya, gimana ya Kak caranya ngasih tahu orang mama? Ini kita bicara orang Batak dulu ya. Di luar daripada orang Batak, of course saya tahu mungkin sulit juga untuk ngasih tahu ibu atau ayahnya untuk di rumah aja gitu, tahan diri gitu. Tapi orang Batak itu menurut saya lebih susah lagi menahan dirinya. Mohon maaf nih ya orang-orang Batak, jangan marah sama saya. Jangan marahlah, nanti kekebalan tubuhnya turun lagi pandemi pun. Jadi nggak usah marah-marah. Intinya adalah orang Batak itu setiap minggu selalu aja ada acara. Kalau nggak ada yang lahir, nikah, baptis, meninggal, itu aja puter-puter, setiap minggu pasti ada. Jadi waktu pandemi ini mereka bingung, nggak lagi pergi ke acara. Kok acara tuh bahasa Bataknya ulaon gitu ya. Gimana caranya untuk yang usia saya mau kasih tahu ke orang tuanya, misalnya, Mam dipilih-pilih lah atau nggak usah lah, karena banyak yang ngomong gini, kita aja kok, cuma mama tuamu aja, tapi nanti muncul 30 orang, lama-lama masker tambah turun, itu kan yang dikhawatirkan. How do we communicate dengan para orang tua yang masuk kategori manula, people around your age or older? Bagaimana sih supaya tidak menyakiti perasaan orang tua, tapi juga kita ingin supaya orang tua kami bisa memahami bahwa ini serius gitu ya. Apakah harus sering-sering dikasih taunya? Kalau sering-sering kan biasanya katanya ingat kan kalau kita berulang-ulang. Tapi nanti bosan, sebagai orang tua kesel dibilang berulang-ulang. Gimana sih berkomunikasi dengan orang tua? Ya, harus digarisbawahi sebenarnya kasih sayang itu, dan diingatkan bahwa kalau anak-anak ngomong gitu itu sebenarnya karena sayang sebenarnya ya. Walaupun saya sebagai orang tua, saya harus mengakui juga ada kalanya tuh kita merasa kayak, jangan atur-atur gue lah gitu, seperti ya? Diikat-ikat gitu ya. Apalagi kalau dalam satu hari bisa 3 anak nelpon bergantian gitu kan. Mami dari mana? Mami kemana? Ya, jadi memang penting untuk anak-anak mengingatkan bahwa maaf Pak, kalau kami ngomong begini tuh karena kami
benar-benar peduli, kami sayang, gitu ya. Walaupun ya jangan balik marah juga kalau orang tuanya jadi kadang-kadang agak ngambek. Kadang saya akui kadang-kadang saya ngambek. Nah, nanti di WhatsApp sama anak saya, apalagi yang nomor 3 itu ya. Nah, ini orangnya mau muncul nih. Katanya gini. Terus anaknya ada yang galak banget pula. Ngaku dia, Mam. Tuh. Nanti dia WhatsApp, "Mami jangan ngambek dong, kan aku kan karena sayang Mami." Nah, kita luluh lagi gitu ya. Memang dia itu paling galak itu. Memang itu. Memang tidak mudah, tapi untuk anak-anak ya garis bawahilah bahwa karena kalian tuh sebenarnya karena mengasihi orang tua. Maksudnya kata-kata itu harus terucapkan gitu. Ya, harus terucapkan. Jadi jangan terkesan hanya ngomel untuk mengingatkan atau ngomel dengan nanti kalau Mami sakit aku yang susah atau enggak, mondar-mandir. Jangan pernah seperti itu, karena makin diomongin seperti itu makin ngambek si orang tua. Saya ngaku aja. Hebat kan, mama saya ngaku loh, dia suka sama Kong Yu dan dia ngambekan kalau dikasih tahu berkali-kali. Jadi memang kita harus mulai dengan, "Mam, janganlah, lebih baik nggak gini," gitu-gitu ya caranya. Oke, kita coba lihat lagi. Ini siapa sih mau request in my video? Ini serius mau request? Renta Jeki. Coba beneran. Karena tadi memang saya ngajakin orang, apa kepencet? Coba kita lihat dulu, Mam. Oke. Halo. Ini mau nanya atau bagaimana ini, Renta Jeki? Halo. Aduh, aku disuruh lihat lantai. Ya udahlah ya, mungkin nggak ada. Mana dia? Nggak tahu. She's asking us to look at her floor or wall. Nggak tahu deh tuh. Oke. Sekarang kita lihat lagi pertanyaan berikutnya. Ini adalah pertanyaannya harus seputar masa pandemi ini ya. How orang tua kita atau manula ini kita harapkan untuk bisa finish strong juga. Oke? Sama member-member Korea sedikit boleh lah. Ini ada yang nanya nih, makanan Korea favorit Opung. Emang Mami sering makanan Korea? Enggak kan? Kimchi. Kimchi. Mami suka kimchi. Ntar aku beliin. Makan nasi pakai kimchi, enak. Makan Indomie pakai kimchi, enak. Dia sebut merek lagi tuh. Ntar orangnya ini loh, endorses. Oke, jadi sukanya kimchi. Oh, oke. Ntar berarti abis ini aku beliin kimchi karena aku nggak punya waktu suruh pelihara. Karena kimchi itu kan dibuatnya harus difermentasi, teman-teman. Sebenarnya nggak susah, cuma saat ini di musim pandemi saya betul-betul tidak punya waktu untuk pelihara kimchi ya. Jadi nanti aku beliin aja, Mam. Kimchinya kalau dibikin nasi goreng suka nggak? Aku pernah bikin nasi goreng kimchi. Enak banget. Enak banget tuh, enak banget. Mami juga sering bikin. Oke. Horasian Jerman, Opung Boru Tobing. Siapa ya? Tunggu dulu, mana dia? Emang tua-tua sensi kalau dilarang, makanya kita bilang harus santun dan burju. Horasian Jerman, Opung Boru Tobing. Namanya Winnie Moranta, so I guess she lives in Germany. Oke. Opung malam-malam minum soju ya? Nah, ini kalau sampai minum soju, ini berarti adik saya yang cowok nih bawa pulang ke rumah. Enggak. Kalau soju tante nggak suka karena kayak minum pencuci kuteks. Aseton maksudnya, ya. Oke. Tolong share tentang vitamin apa aja buat para orang tua. Sebenarnya kami bukan orang yang tepat untuk share karena kami bukan tenaga kesehatan atau dokter gizi ya. Tapi Mami selama ini minum apa? Nggak ada vitamin tertentu, paling tiap pagi minum perasan lemon atau jeruk nipis, terus 1 sendok madu. Sejauh ini itu aja sih. Vitamin juga mahal kan? Itu aja. Oke, vitamin juga mahal, berarti makannya harus baik, harus benar, dan tidurnya juga harus bagus ya. Tepat waktu tuh. Dia udah takut tuh dibilang tidur karena gimana, Mam? Setiap malam harus diancam wifi-nya dicabut, gimana? Coba ngaku dulu, ngaku. Ya, karena orang tua kan sebenarnya nggak perlu terlalu banyak tidur. Nina, kalau kata orang Batak.
Itu yang dia bilang, orang tua nggak harus terlalu banyak tidur. Jangan kau percaya ya. Orang tua juga suka punya teori-teori sendiri. Oke. Betul. Tidur malam itu drakornya itu, benar itulah makanya. Jadi saya suka ngomel. Oke, pertanyaannya adalah tunggu, aku baca lagi. Oke, Natal nanti keluarga Kak Lea dan Troy, Kak Tina kok nggak disebut? Bakal gabung di Bali nggak? Lu nggak disebutin karena lu galak. Enggak ya, Mam? Mungkin tidak ya. Belum tentu bisa. Ya. Jadi bahwasannya ibu kami bisa saya impor dari Bekasi ke Bali aja ini sudah dream come true sebenarnya, karena saya pikir tahun ini saya nggak akan bisa ketemu ibu saya, ternyata bisa. Gini, teman-teman mungkin berpikir sebenarnya kegiatan ibunya apa sih? Cuma nonton drakor. Sebenarnya nggak. Ibu saya ini sebenarnya usia segini mau 70 ini masih bekerja beliau. Nah, cuma itu waktu istirahatnya suka dipakai drakor itu yang bikin kami ngomel. Tapi mungkin you wanna tell them about your work. Mami itu sampai usia sekarang itu kerja apa? Saya bela diri dulu, saya nggak selalu nonton drakor. Tapi saya nonton YouTube orang. Kalau lagi nggak, saya itu sebagai freelance translator, interpreter. Saya juga mengajar bahasa Inggris. Semuanya pekerjaan saya itu freelance. Jadi kalau lagi nggak ada kerjaan yang masuk, ya saya nonton drakor. Tapi begitu ada pekerjaan masuk, I can stop the drakor. Saya fokus dulu pekerjaan, selesai, kirim, balik lagi ke drakor gitu. Ya jelas lah, bisa stop orang ada cuannya, masa ada cuannya masih pilih drakor. Jadi Mami ini adalah professional translator ya, Mam? Ya. Yeah. I'm a professional translator, interpreter. I am also an experienced English teacher. Jadi memang selama ini itulah pekerjaan saya. Yang cerita juga yang Mami ngajar waktu itu ke Bali, terus aku sempat deg-degan itu, Mami mengajar untuk TOEFL pilot ya? Oh, ya, secara reguler saya itu ada jadwal untuk mengajar di sebuah sekolah penerbangan di Bali ini. Jadi kalau kali ini stay saya di Bali akan lebih lama karena kebetulan nanti di tahun baru saya udah ada punya jadwal mengajar. Jadi waktu itu Sofi bilang nggak usah lagi mau pulang-pulang ke Bekasi sampai udah selesai nanti ngajar, nggak usah bolak-balik gitu kan? Iya kan, daripada bolak-balik naik pesawat 2 kali terekspos dengan apa kan kita nggak tahu. Ya, jadi kali ini stay saya di Bali akan lebih lama. Oke, jadi akan nanti dilanjutkan mengajar ya. Namun itu juga tidak tanpa bikin deg-degan sekeluarga. Karena ya namanya mengajar di sebuah ruangan tertutup bersama murid-murid. Jadi kami anak-anak udah sibuk aja kasih masker yang model moncongnya agak ke depan supaya ketika beliau ngajar nggak usah copot-copot masker gitu ya. Terus apalagi kemarin Mam kita bilang boleh ngajar tapi kalau ambil makanan ke mes harus bawa lunchbox sendiri. Dan memang itu peraturannya di sana. Di mes itu memang saat pandemi ini memang seperti itu peraturannya. Kalau dulu kan buffet, kita ambil piring, ambil makanan. Kalau sekarang enggak. Kita harus bawa lunchbox sendiri, tempat minum sendiri. Setelah makan kita cuci sendiri. Tapi kemarin waktu cuci aku sempat ngomelin Mami juga kan? Gara-gara apa, Mam? Coba kasih tahu. Ya, pakai spons cuci umum. Mami udah cuci kok. Seperti engkau bilang, Mami tunggu nggak ada orang di sana baru Mami cuci, nggak ada penumpungan orang di wastafel. Oke, sponsnya ya pakai aja nggak ada di situ. Sementara kan di sana muridnya banyak banget, anak-anak muda semua yang fisiknya jauh lebih kuat daripada dia gitu loh. Jadi ya cerewet sikit-sikit lah ya Mam ya, tipis-tipis gitu ya, tipis-tipis tapi sering kata ibu saya, bikin kesel aja nih anak, ngomel melulu. Oke, ada pertanyaan lain kah? Coba kita lihat sebentar. Deng 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 deng. Secara lingkungan katanya, Opung paling suka atau betah tinggal di mana? I guess they mean Bekasi,
Bali, Singapura, where you used to live? We used to live. Saat ini nggak ada preference lah sebenarnya ya, tapi ya sebagai orang tua udah pasti akan eh, paling nyaman di rumahnya sendiri gitu kan. Right now saya di rumah Sofi, saya bahagia karena saya dikelilingi oleh anak, menantu, dan kedua cucu saya yang ya udah hampir setahun ini saya nggak ketemu ya. Jadi nggak ada preference mau tinggal di mana. Kan keluarga kita juga di Singapura masih ada ya. My mom's brother pasti rindu juga. Keluarga kami di Amerika dan di Perancis juga ada. My mom's sister nomor 2 sama nomor nomor 3. Nomor 3 sama nomor 5. Gimana itu rasanya saat ini? Because kalau dulu memang kendalanya paling uang gitu ya. Kalau harus pergi kita harus nabung untuk beli tiket ke Singapura, ke Perancis dan ke Amerika digilir gitu. Kalau sekarang mau punya uang pun nggak main itu ya kan? Karena lagi ada pandemi. How does it feel di usia manula begini? Semakin sulit untuk bertemu adik-adiknya karena mamah kan anak sulung. Ya udah pasti rindu. Tapi ya itulah, puji Tuhan ada WhatsApp, puji Tuhan bisa video call, puji Tuhan ada Instagram. Jadi itu udah cukup for you atau bagaimana? Saya pernah nginep loh di rumah kalian di Singapura waktu Sofi masih kecil. Siapa ini, Mam? Oh, Rika Panjaitan. Halo Rika, dulu sama Liana kan datangnya? Apa kabar Rika? Oh, oke. Kau panggil Namboru. Oke, Namboru. Thank you, Evang, for watching. I need to go to sleep now. Lots of love from San Francisco. Good night. Have a great rest. Oke, mau tanya, menurut Mbak cukup aman nggak ya untuk liburan? Menurut saya, nggak ada jaminan ya liburan itu ya. Mau pandemi aja nggak ada jaminan. Mau nggak pandemi aja nggak ada jaminan sebenarnya. Kalau mau jujur kita berpikir, nggak ada jaminan. Kita nggak pernah tahu. Apalagi Bali yang segala macam bangsa terbang masuk ke sini. Ini kan sekarang karena yang muncul itu COVID, semua orang fokusnya ke COVID. Zaman dulu kan ada SARS, ada MERS, ada macam-macam, right? Belum lagi segala cacar monyet lah, cacar apa ya kan. So I don't think there's any jaminan. Tapi kalau ditanya sekarang untuk pandemi, apakah aman untuk berlibur? Menurut saya, asal kita sudah lakukan research dengan baik ya, cari tahu hotelnya ada balkon yang bisa dibuka apa enggak, ada outdoornya enggak, lalu cleanliness-nya gimana, kan sekarang Kemenparekraf juga sudah membuat satu sertifikasi untuk usaha-usaha tempat makan misalnya, atau bahkan perhotelan juga ya, CHSE ya. Clean, healthy, secure, is it secure, sanitary, aku nggak tahu. Sama apalah satu lagi, I'm sorry, aku lupa. Jadi ya mungkin itu harus kita cek. Plus keadaan kita juga, kalau zaman dulu mungkin kalau kita traveling, aduh agak sakit-sakit badan nih, masuk angin dikit, kita masih paksakan pergi. Kalau sekarang menjelang waktu keberangkatan itu menurut saya memang kita harus betul-betul perhatikan jam tidur, apa yang kita makan, supaya waktu berangkat tuh betul-betul fit ya. Nggak ada kayak, aduh agak sakit nelen nih gue, agak apa nih. Zaman dulu masih bisa, nyampe sana nanti cari kang pijat aja lah, kerok-kerok bentar. Sekarang, I don't think you want to be in that position where nggak enak badan tapi memaksakan diri harus pergi. Gitu kalau menurut saya. Kalau menurut Mami? Saya nggak usah liburan, udah hampir setahun nggak pernah mijet. Nah, ntar cucunya aja suruh injek-injek ya. Oke. Kita lihat lagi pertanyaannya. Mana lagi? Oke, unwritten rule of your house. Maksudnya apa ini ya? Muncul nggak pertanyaannya? Unwritten rule of your house. Nah, apa Mam? Unwritten rule of my house in what way? Dari segi kesehatan atau dari segi apa nih? Nggak tahu, mungkin kesehatan kali. Coba, kalau ini kan pandemi soalnya, kita hubungkan ke sana. Or generally apa? Unwritten rule of your house generally in your house di Bekasi. Apa misalnya?
I can't think of any unwritten rules in my house ya. Kalau di musim pandemi ini, Harus cuci tangan. tentunya satu cuci tangan, ya cuci tangan. Ya. Dan kalau untuk kami penghuni rumah itu, kalau kalau kita dari luar nih, ya jangan ketemu siapa-siapa dulu, mandi ganti baju, baru ketemu orang. anak saya yang laki-laki yang tinggal serumah dengan saya juga begitu. Dia kalau pulang dari luar atau pulang dari kantor, dia nggak pernah menyapa saya dulu. Dia masuk, mandi, udah ganti pakaian semua, baru dia datang. Termasuk yang sebenarnya saya sedikit prihatin akan orang tua saat ini adalah begini. Jadi kalau adik saya yang tinggal bersama mama kemarin kan ini bukan dia ke wedding lagi, tapi dia harus jadi pagar bagus di wedding itu. Karena teman baiknya banget. Jadi kami berempat langsung berpikir, oke, strateginya apa? Intinya kalau menurut saya sih di musim pandemi ini adalah jangan buru-buru dulu anti terhadap sesuatu gitu. Lagi begini juga bikin pesta perkawinan. Ya kita kan nggak tahu ya keadaan di keluarga orang seperti apa. Jadi ketika memang dia ingin menyenangkan hati teman baiknya, best friend-nya, dia menjadi pagar bagus. Ya kami berpikir berarti oke, you really want to go, you think you can handle this? Iya katanya. Ya sudah, berarti si mami harus diungsikan. Ketika dia pulang dari pesta perkawinan, si maminya harus diungsikan dulu ke rumah salah satu adik saya di Jakarta selama waktu itu 2 mingguan ya, Mam ya? Iya, selama 2 minggu saya diungsikan. Nah, ini yang menurut saya juga sedikit prihatin saya sama orang tua karena they are being transported back and forth gitu ya. Mami sekarang ke rumahnya ini dulu ya. Soalnya di sana suaminya adik saya yang satu lagi keluar kota terus, nanti mami satu rumah, nanti mami pindah dulu ke sini ya. How does that make you feel? Kalau ini musim biasa, pasti saya sudah ngambek. Kalau ini musim biasa, pasti saya sudah ngambek gitu ya. Tapi karena ini musim pandemi, saya harus berusaha untuk mengerti bahwa itu dilakukan anak-anak saya karena mereka sayang dengan saya. Jadi saya mengingat usia saya yang sudah lanjut, ya saya harus mengerti. Ya. Saya harus mengerti. Walaupun dalam hati sebenarnya nggak suka. Berontak itu pasti ada. Berontak itu pasti ada. Bukan tahu aja yang berontak, guys. Tahu berontak. Manula juga berontak. Last but not least, anything you want to say to satu, teman-teman Manula, mungkin ada yang lagi sambil giniin handphonenya mamanya ikut nonton. Sama 2, orang-orang yang lebih muda, yang mungkin seusiaan saya atau bahkan lebih muda di masa pandemi ini. In relation to communicating with your parents ya. And finish strong. Ya, kalau untuk orang-orang tua. Jadi kalau ada kakak-kakakku, kalau ada teman-temanku yang sudah termasuk seperti saya, orang tua yang sudah tua, orang tua yang Manula, mari kita tetap sadar bahwa ini memang bukan musim biasa. Ini memang musim yang memerlukan effort yang luar biasa. Yang kadang-kadang kita suka berpikir berlebihan gitu ya. Ini lebay deh, ini lebay. Baru cuci tangan, suruh cuci tangan lagi. Baru ini pegang ini, cuci tangan lagi. Masuk mandi. Jadi kita harus menyadari bahwa memang di musim yang luar biasa ini membutuhkan gerakan-gerakan, tindakan-tindakan yang luar biasa. Jangan kita anggap bahwa itu berlebihan atau over banget sih ini orang sok begini, sok begitu gitu ya. Istilah zaman sekarang nggak usah dibawa baper ya. Ya, nggak usah nggak usah dibawa baper, nggak usah dibawa perasaan. Bawa perasaan. Ya. Mari kita terima supaya kita
bisa pelihara keadaan kita sesehat mungkin, pandemi ini akan berlalu. Ya, pandemi ini akan berlalu. Dokter-dokter di sana, farmasi-farmasi di sana kan semua berlomba-lomba untuk memproduksi obat. Tenaga medis berlomba-lomba untuk mengobati, merawat orang-orang yang sakit. Jadi ini akan berlalu. Cuma selama dia belum berlalu, kita jaga supaya kita tidak ikutan bersalah dalam apa namanya itu, spread itu apa sih, dalam menyebarkan lagi penyakit ini menjadi lebih luas, yang tak perlu luas kita karena katakanlah karena kedegilan kita kadang-kadang ya, kita menjadi ikut bersalah, menjadi penyebar. Ya itu kalau saya sebagai orang tua dan menghimbau kepada kawan-kawan saya sesama orang tua. Jangan ngambek lah kalau anak-anak kadang-kadang terlalu sering mengingatkan atau terlalu sering menelpon atau kita merasa dimonitor terus gitu kan. Kalau untuk orang muda, ya itu tadi, kalau untuk mengingatkan orang tua jangan lupa untuk menggarisbawahi bahwa kalian melakukan itu karena kasih sayang, karena peduli, ya. Dan di dalam kehidupan kalian juga jangan ceroboh, ya. Jangan karena teman-temanku kan sehat-sehat semua, akhirnya nempel-nempel, kumpul-kumpul gitu ya. Udah pergi ke kafe-kafe misalkan. Kalau memang nggak perlu, ya itulah tadi, stay at home gitu ya. Itu kalau untuk orang muda, supaya tidak ceroboh gitulah. Karena yang sekarang ini kan sebenarnya yang lebih ditakuti yang para OTG sebenarnya, di look healthy, mereka sehat ya, mereka sehat, tapi kita tidak tahu ternyata dia sendiri juga mungkin tidak tahu dia sebenarnya adalah menjadi faktor penyebar penyakit itu, gitu. Nah ini udah akhir tahun, dengan seizin Tuhan, sebentar lagi kita akan diseberangkan ke tahun yang baru. Jangan kita hilang harapan, jangan kita menjadi depresi karena ya sekarang ini banyak orang yang pekerjaan pun sudah nggak ada, gitu ya, udah hilang, mata pencarian pun susah, gitu. Jangan kita hilang harapan. Penyakit ini akan berlalu, ya. Kita sudah akan menemui hujung tahun, seizin Tuhan kita akan melangkah ke tahun yang baru. Jika Tuhan izinkan kita melangkah ke tahun yang baru, maka Dia juga sudah menyiapkan untuk kita apa-apa yang kita perlukan di situ. Jadi jangan takut. Jangan takut. Kita jaga kesehatan supaya kita siap untuk melangkah ke tahun yang baru. Ya. Okay. Jadi selamat menyambut untuk yang merayakan Natal, selamat menyambut Natal yang meriah dan ceria. Selamat Hari Ibu. Selamat Hari Ibu tanggal 22, semua para ibu, ya. Sehat kita terus. Dan untuk melangkah ke tahun baru, kita kuat, semangat. Nah, itu dia tadi wejangan-wejangan dari Song Opung, dari gengnya si Kong Yu, ya. Jadi ada yang bertanya juga tadi, apakah kami sering melakukan swab PCR? Kalau jujur, kalau saya di Bali sih, karena fasilitas itu nggak semarak di Jakarta, nggak. Karena di sini juga kami tidak melakukan itu karena ya selain fasilitasnya tidak seperti Jakarta ya, ada yang 1 jam jadi, 3 jam, 6 jam, di sini udahlah lama masih cukup mahal. Dan kebetulan keluarga saya juga kami nggak pernah kemana-mana gitu ya, nggak pernah yang nangkring. Dan saya sejauh ini berpikir begini, sebagai seniman kan pekerjaan juga banyak yang berkurang. Jadi saya berusaha untuk mengatur financial kami juga. Nggak cuma masalah kesehatan, tapi juga kesehatan financial. Jadi kalau memang kemana-mana, oh hai Roni, sepupu saya. Kalau memang kemana-mana, ya tahu diri aja untuk 14 hari mau nginep di kamar terpisah sampai lewat masa
inkubasinya. Kalau saya sih begitu ya, saya mengambil logikanya aja. Dan saya termasuk orang yang juga agak kurang nyaman kalau saya, this is my opinion. Kalau nggak suka juga nggak apa-apa. Kalau bolak-balik swab terus, agak invasif kalau buat saya. Kecuali kalau memang Anda nakes atau Anda memang pekerjaannya mengharuskan untuk itu gitu. Tapi kalau hanya untuk nggak apa-apa deh, gue mau jalan-jalan kemana pulangnya bisa swab kok. Saya rasa itu jangan dipakai untuk pembenaran lah ya. I don't think it's a good idea juga untuk bolak-balik dicolok-colok terus. So anyway, thank you guys for listening to us for the past 1 hour. Nggak sadar udah sejam loh, Mam. Udah sejam. Masa ya? Iya. Jadi terima kasih kami ucapkan untuk Sofina Vitox hari ini. Nanti saya akan tayangkan di IGTV. Jadi buat yang bilang nanti saya mau nonton lagi sama ibu saya, silahkan. Saya akan tayangkan di situ. Saya akan tayangkan juga di YouTube saya, Sofina Vita TV. Untuk hari ini dari ibu saya, Ibu Rafita Tobing, dan saya Sofina Vita, kami mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi minggu depan. Tuh harus sarang. Hey, jangan lupa. Minggu depan akan ada seorang penyanyi country yang saat ini sudah menjadi seorang politisi juga. Siapakah dia? Yang jelas negara tempat beliau ini sekarang sedang bekerja atau berdinas itu bisa dikatakan sudah zero cases COVID. Nah, kita mau tanya sama beliau, oke? Karena saya juga sudah rindu pada beliau. So, if you can guess who that is, minggu depan kita ketemu lagi. Sampai jumpa, selamat sore, bye-bye.